Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita bertemu lagi di acara Habatus. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu, di mana kami boleh berkesempatan untuk belajar kembali akan firman-Mu. Tuhan pimpin dan buka hati dan pikiran kami, supaya kami dengar-dengaran kepada Engkau, taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapakah di antara kalian pernah sakit hati? Ada? Sakit hati, sakit sekali ya. Nah, sampai kalian mungkin menangis sejadi-jadinya, dan mungkin sampai kalian tidak mau makan. Tetapi apa yang terjadi di dalam Alkitab? Sakit hati karena apa dan akibatnya seperti apa yang terjadi? Yuk kita baca sama-sama di Yeremia 44 ayat 1 sampai 30. Kita baca, kita buka Alkitabnya bersama-sama. Ibu akan membacakan hanya bagian-bagian tertentu ya. Yuk. Nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Mignol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Oleh kamu atau nenek moyangmu terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Wow. Tuhan melihat orang-orang Israel begitu sering melakukan sakit hati terhadap Tuhan dengan cara beribadah kepada Allah yang lain, menyembah Tuhan yang lain selain Tuhan Allah Yahweh yang sudah menyelamatkan mereka. Anak-anak, di sini jika kita punya sesembahan lain, jika kita mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan, apapun itu, coba kita melihat apa yang sekarang ini menjadi berhala, menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Apakah benar-benar Tuhan Yesus atau ada hal lain? Misalkan hobi kamu main games, hobi kamu nonton TV, atau permainan apalagi yang seringkali kamu lakukan sehingga membuat kamu lupa untuk berdoa, membaca firman Tuhan, atau beribadah kepada Tuhan. Itulah yang sudah menjadi berhala yang Tuhan sangat tidak suka. Orang Israel pernah melakukan seperti itu, sehingga itu membuat sakit hati Tuhan. Hal itulah yang membuat sakit hati Tuhan, ya. Sehingga mereka
dimusnahkan oleh Tuhan. Kota Yehuda sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada lagi apa-apa karena Tuhan musnahkan semuanya, orang-orangnya jadi reruntuhan, segala sesuatunya di sana dihancurkan sehingga menjadi kota mati. Nah, sekarang orang-orang Israel ini pergi ke Mesir dan di sana juga mereka tidak ingat lagi Tuhan. Mereka mempunyai sesembahan lain lagi, punya berhala lagi. Bahkan di dalam keluarga mereka mungkin satu orang tidak, tetapi istrinya, anaknya menyembah kepada Allah lain. Nah, itu Tuhan tidak suka. Jadi kita di dalam satu keluarga, kita semuanya harus ingat untuk beribadah kepada Tuhan, untuk hanya menyembah Tuhan. Saatnya kita beribadah, beribadahlah. Saatnya kita berdoa, berdoalah. Saatnya kita harus baca firman Tuhan, kita harus lakukan itu. Menjadi satu ketaatan di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita waktunya memuji Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Jadi saat kita beribadah tidak boleh kita main lari ke sana kemari. Kemudian saatnya kita baca firman Tuhan, kita tidur misalkan. Saat kita dengerin firman Tuhan, kita main HP. Nah, itu tidak baik. Tuhan murka, Tuhan marah, sangat marah. Itu menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Coba kalau kita melihat sesuatu yang jijik, nggak mau dekat-dekat kan? Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak mau dekat-dekat ke kita karena kita melakukan sesuatu yang menjijikkan Tuhan, yang membuat Tuhan marah, ya. Sehingga Tuhan melakukan apa? Murka, menghukum bangsa itu. Adik-adik, jangan sampai kita dihukum Tuhan. Tuhan sudah begitu baik mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa perbuatan kita yang jahat. Karena itu hormatilah apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Dengarkan apa yang sedang disampaikan, mungkin oleh Bapak Pendeta, oleh Ibu Guru di sekolah minggu maksudnya ya, atau oleh Mama Papa di rumah. Dengarkan petunjuk apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita punya berhala, punya sesuatu yang dikasihi, disayang lebih dari segalanya. Tapi piala yang kita harus tuju hanyalah Tuhan Yesus, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Mengerti ya semuanya? Ya, kita mulai belajar taat dengar-dengaran, setia beribadah kepada Tuhan. Hilangkan, jauhkan segala hal-hal yang merintangi kita untuk beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami terus beribadah dengan setia kepadamu dengan sungguh-sungguh. Tidak ada hal-hal lain yang merintangi kami untuk beribadah. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Biarlah kami terus mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang menyayangi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan membuat Tuhan selalu tersenyum karena melihat kami sangat mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu hari ini yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.